menyesal itu ada di depan pendaftaran. Depan di pendaftaran ke PPDB. Penyesalan itu maka jangan sampai kita menyesal. Karena sesungguhnya manusia-manusia beriman itu telah dikasih bocoran sakit dengan pusat. Iya, betul apa begitu? Gitu, kita ngaji ini kan kasih bocoran. Ibaratnya kalau tiang-tiang ngomongin bapak-bapak guru dan ikuti PPD itu kan pasti ada istilahnya pendampingan induksi. Ada anak-anak itu ada kalau mau ikut SNBT itu di SNBTN itu ada rekod latihan-latihan. Nah kita itu sesungguhnya kajian-kajian kasus ngeten ini latihan supaya nopo dalam mengapai, dalam mengikuti, dalam menjalani kehidupan dunia itu jenengan sanggup mengatasi, jenengan dan pulau bisa menghadapi uji jawabannya. Nah ini supaya apa? Ketika kita nanti dibangkitkan oleh Allah, wajah kita tidak tidak ada cahaya petang buatan puasa. Dan itu settingannya hari ini di dunia yang mana ini ngaji dan musnahkan itu mau. Karena nanti wajah-wajah itu Pak sudah ketemu di surat Al-Imran. Mau bapak yang dibaca apa? Iya 106. Pada hari itu ada wajah yang putih bersih dan ada pula wajah yang hitam muram. Adapun orang-orang yang berwajah hitam muram, kepada mereka dikatakan, mengapa kamu kafir setelah beriman? Karena itu setelah ajak kami sebarkan kekafiranmu. Masya Allah, nanti ada wajah-wajah sifatan gelap, tidak ada aura-aura positifnya, dan itu dibangkitkan. Dan aku bilang nanti jangan sampai kita menjadi orang-orang yang berwajah hitam muram. Dan sebetulnya sudah ada kunci jawabannya. Kenapa? Karena mereka kafir setelah mereka beriman. Saya kadang-kadang di terus ada orang-orang muslim itu yang begitu mudahnya konversi agama. Jadi kan seorang ini apa namanya itu Sardi, pemeran sang Yahya Dalam sang pencerah. Jadi itu murtad. Itu Sardi, pemeran Yahya Dalam di film sang pencerah. Dan itu kabarnya murtadnya setelah pulang dari umroh kalau tidak salah, kalau salah di Indonesia. Jadi Masya Allah, itu gampangnya orang membolak-balikkan hati mereka, keimanan mereka. Dan ketika itu terjadi, jangan sampai terjadi pada kita. Mereka akan dihadapkan, dihadirkan sebagai wajah-wajah yang memiliki aura mereka. Nah ini menjadi perhatian dan renungan bagi kita sebelumnya. Tetapi di satu sisi, ya, itu ada juga orang-orang selain wajah-wajah yang tertunduk hina. Itu juga ada wajah-wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Wujuhu yaumaidin na'imah. Wajah-wajah yang bergembira. Kelompok wajah ini adalah kelompok wajah yang penuh dengan optimisme, kebahagiaan karena ketika di dunia melaksanakan secara tertib, taat, sami'na wa ata'na semua perintah-perintah Allah dan senantiasa atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, takarrub ilallah, melaksanakan semua perintah-perintahnya dan berupaya berusaha untuk menjauhi larangan-larangan Allah. Saat ini zaman ngeri Bapak Ibu. Banyak orang-orang itu yang ngerti agama, banyak orang-orang yang mempelajari agama, banyak orang-orang berusaha untuk memahami agama. Kadang-kadang antara apa yang disampaikan dengan apa yang dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari itu kadang-kadang nggak nyambung. Atau anak-anak muda kita yang seolah-olah mengabaikan norma-norma agama, ngeri Bapak Ibu.
akhir 2024 ada seorang mahasiswa yang membunuh teman perempuannya karena teman perempuannya itu hamil berbadan dua dan sang laki-laki tidak mau bertanggung jawab. Lu sampai semacam itu loh. Lu ini adalah sebuah kehidupan dunia yang penuh dengan fenomena tapi sebuah kenyataan. Dan ini nanti jangan sampai. Atau banyak orang-orang yang diberikan oleh kesempatan kehidupan dunia tapi mereka lalai. Maka mari kita perlu. Akankah kita mendapatkan kebahagiaan pasca kematian atau mendapatkan kesengsaraan pasca kematian? Karena sesungguhnya kehidupan yang penuh dengan keabadian bukan di dunia yang fana, tapi nanti di akhirat. Makanya tarik-tarikan fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Di dunia itu ada tarik-tarikan energi, sebuah tarikan energi kebaikan dan kejahatan, keburukan dan kemuliaan. Ini tarik-tarikan, dan itu menentukan apakah nanti pulau jenengan di akhirat itu penuh dengan kebahagiaan atau penyesalan di dunia. Pernah nggak Bapak Ibu sekalian? Suatu ketika itu ada perang banding, ada sebuah tarikan energi. Ada suatu ketika itu diharapkan pada suatu hal, hubungan ojo, anak sing delok gak apa-apa. Itu tarik-tarikan Bapak Ibu. Perang antara kebaikan dan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwa. Tarikan kebaikan dan kemuliaan itu dalam hidup kita pasti ada. Setiap insan, setiap manusia pernah dihadapkan pada hal semacam itu sebagai ujian kita, menguji keteguhan keimanan kita, menguji keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu menentukan langkah-langkah selanjutnya. Itu kan katanya acara TV Bang Nabi itu ya, waspada. Kejahatan itu bukan karena punya tapi karena ada kesempatan. Lagi kita saat kita atau pelantikan di BRD, RI, provinsi, kota, presiden, ada teman itu Pak. Sekarang itu di Jakarta. Saya ngomong dulu sampai yang saiki dengan sampai nanti ketika di Jakarta coba itu. Maksudnya di sampai atau sampai ini karena orang itu kadang-kadang kalau punya jabatan kan beda Pak ya. Sebelum dan memiliki jabatan itu kadang-kadang beda. Lepas dulu jabatan, tapi ketika punya jabatan kadang-kadang itu lali. Tidak semua orang punya masalah. Maka perlu kita ingatkan, jangan sampai ketika ia memiliki tahta jabatan lupa. Kesewenang-wenangan, arogansi, jangan sampai. Nah ini penting sekali kita pahami bersama-sama. Maka bagaimana kita menjadi pribadi-pribadi yang perlu, karena banyak penyesalan ketika orang itu ketika di dunia gak mau ngurus, namun di akhirat ketika wajah-wajah mereka itu telah dibolak-balikkan dalam neraka dan mereka berkata, ya laitana ataqullah wa taqur rasul, ya wujuhum finnar, hari di mana wajah mereka itu dibolak-balikkan neraka. Lalu mereka berkata, ya laitana, aduhai, lapo aku beda taat kepada Allah, lapo aku beda taat kepada Rasul. Itu penyesalan ya begitu. Tapi itu sudah kasih, karena mereka sudah di dalam neraka, sudah menempatkan, sudah protek. Wah Allah jaksa diperbuti. Ya kalau di dunia, wala telah sudah itu diatur. Dulu kadang-kadang sudah diatur. Siapa oh, apalagi kalau punya dengan pusat lah nanti kita tidak ada dengan pusat. Calonan itu tidak ada. Kalau menolong dia tidak ada, sudah selesai semuanya. Nafsi kita berkembali kepada amal kita masing-masing. Menyesal karena tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Makanya kadang-kadang selalu kita sampaikan ketika sholat Jumat itu, beruntung kita Bapak Ibu yang Allah berikan kita itu kemauan dan kemampuan. Dua kenikmatan yang melekat beriringan, yang tidak semua orang itu bisa mendapatkan.
nikmat kemampuan, nikmat kemampuan ada. Yang itu yang hanya memiliki kemauan, pengen ketika Jumat di laki-laki ketika mengadu Allahu Akbar, Allahu Akbar, tapi dia masih tergeletak di rumah, diuji oleh Allah sakit. Kemauan untuk menghadiri sholat Jumat itu ada. Apa yang hari ini mendengar kajian kita? Ketika Allah menyeru, hayya 'alas shalah, jadi Buddha udah kayak meriah kabeh, kayak tak gerakno, sikil-sikil kebas, bukan kemauan, tapi dibatasi kemampuan. Ini adalah orang-orang yang senantiasa berupaya untuk melaksanakan perintah Allah, tapi dibatasi kemampuannya. Tapi di satu sisi ada orang-orang yang Allah berikan kemampuan, kecukupan fisik, jasmani ini kuat, fisiknya segar orang-orang, tapi ketika mendengar hayya 'alas shalah, kuping itu kaku, padahal pendengarannya masih normal. Hayya 'alas shalah, mengabaikan begitu saja menuruti kehidupan dunianya. Hayya 'alal falah, padahal Allah sudah menyeru, mari menuju, mari menjemput kemenangan. Tapi COVID-nya ini kalau kayak pokok, hidup pokok curang. Padahal nanti memberi sama wal absara wal afida wa qalilan ma tasbur. Dan dialah Allah yang menciptakan pendengaranmu, penglihatanmu dan hatimu. Apakah kau tidak menjadi orang-orang yang bersyukur ketika ada panggilan seruan muadzin, ayo sholat, ayo jemput kemenangan, ayo raih kemenangan. Orang-orang ini memiliki kemampuan, pendengarannya jelas, matanya jelas, kakinya luar biasa, berdiri dengan tegak, tapi tidak punya kemauan. Maka yang hari ini Allah berikan kepada Quran panjenengan semua, ada kemampuan, alhamdulillah. Lalu ini mahal Bapak Ibu. Saya semua, ngapunten, ibu-ibu, nek wis ada silong ngadeg, angel berusaha. Belum boleh nggih? Belum boleh nggih? Bapak kate boleh sultan, boleh posisi, karena asal aurat, kenau celut apa nih? Waktu usia, makanya kalau sender kan enak sender, ujung, apa nih? Ini nikmat yang luar biasa Bapak Ibu, betul Bapak Ibu? Itu kenikmatan kita masih diberikan oleh Allah, nikmat kemampuan, nikmat kemauan dan itu mahal. Hari ini kita merenung. Hari ini ternyata itu sudah 4 tahun lebih 10 bulan lebih 8 hari. Nopo peristiwa nopo? 5 tahun yang lalu gampangane wis 3 Maret 2020 nopo Pak? Covid loh itu jenengan kira itu hari ini kita hidup itu karena kemurahannya siapa? Karena cintanya Allah pada kita. Betul? Berapa banyak manusia-manusia yang Allah lebihkan rezekinya, yang Allah lebihkan kekuasaannya, ya itu sudah mendahului kita. Wong soge, wong luar biasa jaringannya, dengan pusat wake, tapi tidak ada usia, sudah tutup usia. Artinya nopo, jenengan itu yang diberikan kesempatan oleh Allah. Kesempatan ini tidak diberikan kepada sembarang orang, hanya diberikan kepada pribadi-pribadi yang dicinta, disayang oleh Allah. Pertanyaannya, jenengan apakah nopo mboten? Kan tadi, atau hanya menganggap biasa saja? Loh, wabah pandemi Covid itu pada zamannya Umar bin Khattab pernah ada wabah amwas 25.000 sampai 40.000 sahabat penghafal Quran sedo. Jenengan yang memunculkan inisiasi namanya social distancing, jaga jarak. Ini kalau kita belajar tari ya, itu zaman itu sudah ada. Amr bin As ngomong, setelah mengamati, setelah mengobservasi banyak saudara-saudara kaum muslimin yang meninggal dunia, diamati kok. Ini penyakit ini berulang. Terus gini dulu-dulu, ojo
soal cicak-cicakan, coba jarak dulu seperti itu. Itu sudah ada. Ada istilah lagi. Nek ono kampung sing kena penyakit pandemi, penduduk itu kalau ketum, penduduk Joko kalau ketum. Itu namanya juga apa namanya? Lockdown. Sudah ada. Sekarang aja istilahnya lockdown. Wah, bahasa Inggris. Dulu sudah ada. Bertebaran di bukit-bukit. Orang balik-balik. Dan itu ternyata apa? Menurun. Wabahnya menurun. Masya Allah. Dan ini adalah sebuah wujud syukur kita kepada Allah. Harus peka. Kita sebagai seorang mukmin yang beriman kepada Allah itu sensitif untuk peka terhadap perintah-perintah Allah. Jangan sampai kita menjadi golongan orang-orang ini. Surat Al-Asr ayat 66. Pada hari ketika wajah mereka dibolak-balik dalam neraka dan mereka berkata, aduhai, kiranya dulu kami taat kepada Allah dan Rasul. Kalau artinya ketika mereka hidup mereka itu tidak taat kepada Allah dan Rasul. Gampang. Saya selalu ngomong sama anak-anak saya, nah, ubur-ubur ikan lele. Hidup itu gampang nih. Subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, itu tujuan hidup kita. Di antara rentang waktu itu, antara subuh sampai zuhur sampai asar, itu menunggu waktu sholat. Setelah subuh, sholat duha, bekerja, zuhur istirahat, lanjut bekerja, asar istirahat, lanjut maghrib dan isya sampai subuh masih ada tengah waktu kita istirahat sholat tahajud. Itu intinya. Itu inti hidup kita. Saudara, hidup itu gampang. Lakukan yang diminta, tinggalkan yang dilarang. Selesai. Contohnya lanjut nanti itu selesai. Hidup itu sebenarnya jangan dibuat susah. Mari ada jabatan. Saya takut saya ketiduran. Maksudnya saya tadi pulang sekolah, belajar anak setengah 3. Nyara hari punya tidur sampai maghrib. Asal hilang, tak sholat asar, nangis sedih, tak apa. Ketiduran kan? Iya, belas. Tadi jam 12 berapa? Ngomong tak buka lah. Takut, tak sih biasa, tak apa-apa sudah. Dan dari sana diulang mana? Turun sore, oleh apa lagi? Dari belakang mana? Misal karena tidak beriman kepada Allah dan kitab-kitab Allah, ya, tidak, mereka dalam mendustakan ayat-ayat Allah. Tidak mau, karena ini Bapak Ibu anak-anak muda kita, generasi kita, menjadikan tontonan itu tuntunan dan tuntunan menjadi tontonan. Ini banyak menggunakan ini setan gepeng. Tapi ini kan tool, ini kan alat. Tergantung siapa yang menggunakan. Ini bisa menjadi handphone yang beriman dan handphone yang tidak beriman. Tergantung kita. Sehingga ini orang tidak beriman, betul ya? Oh iya, Apple ini saya nanti mohon klarifikasi jika saya salah. Saya mohon maaf. Pelanjutnya Apple itu namanya saya lupa. Itu mendeklarasikan dirinya. Selama ini saya mengikuti orientasi seksual saya, tapi sekarang tidak. Saya sekarang banyak dan saya merasa terberkati seperti seorang yang memiliki orientasi seksual sebagai pencinta sejenis. Yono sampai. Dan ini bahaya. Anak-anak kita itu menjadikan ini tontonan, tidak sekedar tontonan, tapi sudah menjadi tuntunan. Anak-anak kita itu lebih dekat dengan ini daripada dengan kita. Betul tak mungkin? Oh iya. Sampai yang jalur efek 10. Aku mau penyu dicolok balik dia bukan dulu. Gini ya. Lebih betah mendalangi gawai daripada membaca 10 ayat Al-Quran. Lu ini Masya Allah, ini tantangan generasi kita. Menyesal karena mempersekutukan Allah, menyesal karena menduakan Allah. Wa yaitu
ya laitani lam usrik bi rabbi ahada. Betapa kiranya juga aku menuruti saran temanku untuk tidak mempersekutukan Tuhanku. Tetapi sesungguhnya penyesalan itu diperlukan. Ada seorang soleh, seorang yang namanya diabadikan dalam Al-Quran, bukan nabi, bukan rasul, tapi nasihatnya kepada anaknya menjadi pedoman kehidupan untuk tidak menyekutukan Allah. Sinten Bapak? Surat apa? Luqman. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun adzim. Ini Masya Allah, tidak boleh menduakan Allah, mencari perlindungan kepada selain Allah, jalurlah Allah bukan yang lain. Dan ini adalah orang-orang yang nanti di akhirat ketika wajah dibuka, keadaan dibuka, amal dibelah, mereka menyesal. Mereka adalah orang-orang yang menyesal. Dan Allah paling membenci perilaku menduakan. Bu, ibu, jenengan ini diduakan kurun apa mboten? Kurun, Masya Allah biasa. Langsung ibu itu tidak mau diduakan, makhluk. Makhluk. Pak, jenengan mau nikah lebih dari satu? Jadi begini jawab, ayo jawab, ayo. Suami-suami takut istri. Menjadi suami yang takut istri itu Pak, sisaan di neraka itu lebih kecil karena di dunia sudah disisa. Bu, nikah lebih dari satu itu tidak apa-apa, biarkan daripada juri-juri. Tidak apa-apa, biarkan selamat, ambil dan mampu. Loh, ini bukan omongan saya loh ini. Jadi kalau mengingkari itu ayat Allah, betul nggak? Mungkin memang baik tapi harus dipahami. Sama ini pernah poligami lah Pak? Enggak, saya poligami. Saya satu di Sidoarjo, satu di Lamongan, satu di Mojokerto, satu di Malang. Modal satu aja. Wah, jadi kalimatnya itu sebenarnya bahaya. Boten, tidak boleh. Makhluk saja yang diciptakan oleh Allah, tidak mau diduakan, apalagi sang Khalik, sang pencipta, tidak mau diduakan. Maka kita punya masalah. Hamparkan sajadah panjang kita. Ketika ketika manusia lelah dalam mimpinya, angkat tangan kita, berbisik ke bumi yang mendengar langit. Masya Allah. Ini keren Bapak Ibu. Sholat itu Masya Allah luar biasa. Kita itu menghambakan diri, mencukurkan wajah kita ke bumi. Loh, itu suara kita itu, frekuensinya itu, getarannya itu, yang mendengar itu, penduduk langit. Sholat itu mikrojul mukmin. Sholat itu mikrojul orang-orang mukmin. Kalau kanjeng Nabi itu diperjalankan ke langit ketujuh Sidratul Muntaha, maka kita berkomunikasi dengan Allah ketika sholat. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk berlindung kepada selain Allah, untuk meminta kepada selain Allah. Terus Allah itu maha kaya. Saya masih ingat ada panti asuhan. Jangan cek tadi. Tadi saya belum punya panti ya. Payah ibu. Supaya nanti jenengan ini seperti dua jari ini bersama Rasulullah masuk surga. Saya masih ingat Bapak. Almarhum Pak Najib Hamid 2017 waktu meresmikan poliklinik di BJ Lapis. Itu selesai acara itu saya geser ke BJM Sambikarang. BJM Sambikarang itu di Jalan Beringin. Itu pantinya, itu ukurannya 4x6, seperti kamar 4x6, kamar tidur, tempat tidurnya 3, kamar mandi 2. Saya bilang sama pengurusnya, waktu itu sekretarisnya itu Mas Doni, Pendekar Tata Suci. Mas Doni, iya Mas, aku ini mana? Ruangan itu sambung. Maksudnya gitu. Terus kok ini lah? Itu kan Dimas. Allah itu kaya. Gerak awalnya. Kumpul orang-orang. Allah itu kaya. 6 bulan saya kesini Pak sambung. Sekarang jangan ke sana.
3 lantai. 3 lantai. Panti bayi. Ini dekat sini kan, rumput berdoa. Itu dulu 2009 saya mendirikan di Biok Batas. Sewa milik orang muslim, tapi sewanya harga bayar sampai miliar, Masya Allah. Kita berusia agama Allah ini digunakan. Setelah itu dari 2009 di sana bertahan 3 tahun, akhirnya pindah ke rumput berdoa. Lalu panitianya, tim media itu berinisiasi wayai yang mati ini. Siap. Yang sekarang itu Pak 3 lantai sana. Waktu bangun itu Masya Allah memakai prinsip Allah Maha Kaya. Semen, besi, batu bata, pasir, koral, katakan sendiri. Bagaimana Allah itu begitu mudah menggerakkan hati orang-orang yang dikehendakinya. Ketika niatan kita adalah tulus, kita itu mengurusi agama Allah, yakin, dipetik yakin. Ganti Pak, Masya Allah. Kita itu mengurusi agama Allah, mengurusi agama Allah itu artinya kita bergaulinya Allah. Sama ketika kita menjadi guru, saya bekerja. Makanya gini, prinsip gini, barang siapa bekerja melebihi bayarannya, maka kelak ia akan dibayar melebihi bayarannya. Prinsip gini Pak. Nama dia itu kan boleh komposit, tapi perlu dengan kemudahan, perlu dengan kenikmatan. Makanya yakin, oh Maha Kaya, tidak boleh. Saya pernah itu naik gunung, saya suka naik gunung. Naik gunung Lawu. Gunung Lawu itu naiknya surau alamnya. Iya, malam satu surau. Kita kan pergantian tahun di sini ya. Iya, itu Bapak Ibu pernah. Waktu itu saya masih semester 1. Naik gunung Lawu naik dari Cemoro Sewu kalau nggak salah. Ya. Dari Sarang itu naik kan Magetan gitu ya. Naik Magetan turunnya di Sulu. Cemoro Sewu. Itu saya naik kalau nggak salah. Naik terus itu ada bapak pakai kudeng, stoknya pakai pakaian orang paranormal yang paranormal itu, bawa seketas daun-daun itu dikasih aja Mas. Waktu itu saya ngobrol, Pak, adik, dari situ, Uri, saya tolong. Di belakang itu ada orang, biasanya bukan orang Jawa, orang Jakarta. Oh, deh, pelaku paten, tahu adik, biasa, gugur, jadi, kawan, saya dikasih itu semacam daun, pegang, akhirnya kumis, pegang sudah tak rasa no ambu-ambu itu ternyata daun pandan dan memang seger. Saya naik dari bawah jam 7 nyampe di atas jam 5 hutan tak karu-karuan, tapi anak kita gunung itu suka di sana bukan tenda. Ketika malamnya pergantian tahun pas malam subuh itu hutan itu rawang sampai tidak percaya oleh bunga itu ada kubangan itu ada air semata kaki dan orang itu yang ketemu sama saya tadi nanggur itu Pak sholat senang tempat air Allah sujud ada air setelah sholat selesai barukan atau sholat apa buat timbul ada kumbangnya orang yang tadi pagi masih gitu, tahu Pak Dio? Itu mau beda di mana? Itu masalah. Belum lagi yang di daerah apa itu yang babinya tadi belum apa? Daerah Blitar ya. Kawi. Ini adalah orang-orang yang menduakan Allah, mencari perlindungan kepada selain Allah. Atau dulu jenengan kesani kayak jadi ngambil dalam bapak-bapak renten delok ini no akik gendengi akik wala akik dibuka itu dari kain kapan jadi minyak isi minyak malaikat subuh atau dia dari dulu gara-gara akik ini rezekiku saya tambah lancar gara-gara akik ini rezekiku gak seret. Itu kedua
mengandalkan Allah. Maka jangan sampai kita menjadi golongan orang ini. Menyesali karena pertemanan yang sia-sia. Ya laitani. Celakaku. Lapo bedanya sampai koncoku. Bapak Ibu, dalam dunia psikologi itu ada namanya support system. Support system itu adalah orang-orang yang mempengaruhi kehidupan kita. Saya yakin jenengan itu tidak akan koncoan kecuali jenengan itu koncoan frekuensi dengan jenengan. Orang sing senengane sekat sampai dolanan gone badminton artinya berbahasa. Yang sing senengane bahasa tentang perusahaan sampai tidak mau realitas. Karena sesungguhnya pertemanan itu urusannya tidak hanya di dunia. Karena circle katanya itu bestie ini perlu diperhatikan Bapak Ibu. Bagaimana nanti bestie ini mempengaruhi kehidupan kita, menyeret kita, menjadikan kita seperti apa? Itu bahaya. Ada teman-teman itu apalagi punya uang, salah kalau dia ngomong ini untuk si mana gitu, tapi makanya support system ini perlu diciptakan. Anak-anak kita harus pilih yang benar. Anak-anak kita itu adalah manusia-manusia yang tahap tumbuh kembang, ya, mencari self identifikasi, mencari jati diri. Daerah Surabaya, daerah Pulonen itu sakit tahunan. Wong Pulau Wau itu budal sakit beliau itu jam 11:30. Ada beberapa kajian bagus itu anak normal itu duduk. Bahkan di daerah Sukomanunggal satu meninggal. Padahal habis kondangan dengan sabun. Betapa pentingnya kita membentuk, mendesain teman untuk anak-anak kita. Katakan Nabi, sampai itu dalam kondan di Soko, kondan itu berlaku biasa nih kumpul sampai kondan minyak wangi, ya pasti kena minyak wangi. Dan biasanya kumpul sampai kondan arang minimal kena arang. Dan kumpulan di majelis taklim kaposnya ini pasti mencari tahu kan? Pasti mencari. Frekuensinya berambu, mencium beruang kita itu penciumannya 100 kali lebih tajam daripada manusia. Lihat, kalau frekuensinya, fahamnya, kesamaannya itu menjadi kolibun ilmu kajian nanggil di parani waktu itu. Digoleki tenang. Nanti kono, boleh karena sudah setia sebetulnya. Ini penting. Karena teman, jangan sampai nanti teman-teman ketika dia ada lapor. Aku tak jawab dulu. Aku cuma ada di dalam. Makanya setan itu di bawah kita nanti. Alladzi waswisu sudurin nas, dan membisikkan di dalam lipatan hati. Setan itu halus Bapak. Maka ketika kita cari teman yang benar-benar support kita. Saya selalu ngomong sama anak-anak di sekolah, cekin Pak Yodo. Anak-anak zaman sekarang itu tak perlu dikasih coding. Cek temanmu, jika membuatmu semakin giat belajar, pertahankan. Cek temanmu, jika semakin membuat saya pada orang tuamu, pertahankan. Cek temanmu, jika semakin membuat giat beribadah kepada Allah, pertahankan. Cek. Tapi temanmu itu membuat jauh, semakin kamu tidak mau belajar, tinggalkan. Cek, koncomu semakin membuat kamu keteteran ibadahmu, sholatmu keteteran, tinggalkan. Cek temanmu, semua semakin membuat kamu wangi wong tuamu, memeli wong tuamu, tinggalkan. Itu support system. Anak-anak kita, anak jenengan, itu dengan jenengan itu berapa jam sih? Ayo berapa jam Bu? Apalagi nih pas efektif jam sekolah, jam setengah 6, jam 5 sudah bangun, setengah 5 sudah bangun, sibuk dengan sendirinya, dengan nyiapkan sarapan, jam 6 anak berangkat, setengah 6 berangkat, sekolah, jam 2 baru pulang, jam 6 masih kerja, jam 4 pulang sampai rumah, makan, main lagi, pulang sebelum maghrib, makan, belajar, sholat isya, tidur selesai berapa jam dengan teman-temannya, dengan teman sekolahnya.
dengan lingkungannya. Makanya ada namanya psikosoial itu teman, lingkungan, keluarga. Ini penting sekali. Kenapa sekarang banyak anak itu rodo ngeri karena kurangnya pengawasan daripada orang tua. Menyesal karena harta dan kekuasaannya tidak digunakan untuk akhiratnya. Menyesal karena harta yang dimilikinya hanya untuk kehidupan dunia semata. Harta yang ditimbun tidak ada manfaatnya. Harta tatahnya, jaringannya, aksesnya, dagangannya dan digunakan untuk sinar agama Allah. Harta, tata, wanita, kuota, penting kuota. Karena kuota gak yang direkam sampai. Besar ini penting. Dan dulu kebutuhan ibu-ibu itu, bapak-bapak itu beras, sampai papan itu ya. Kebutuhan rokok, listrik, air. Saya kok paketan. Betul Bapak Ibu. Itu menjadi bagaimana kita menggunakan paketan ini untuk siar agama Allah. Paketan ini menjadi jariah kita. Kalau dulu kan istilahnya mulutmu harimau, sekarang jempolmu harimau. Bagaimana kita menjadikan ini itu media dakwah? Ini alat Bapak Ibu. Ini alat. Semua katakan ini tadi bertanggung jawab. Dan hari ini kita hidup di dunia digital. Anak-anak itu sekarang kan klasifikasi gamenya itu game beta yang pembuatannya, yang proses produksinya 2025, nanti lahir di tahun 2025 itu game beta. Yang sebelumnya itu game alpha, sebelumnya game Y, sebelumnya gen Z, sebelumnya milenium, sebelumnya baby boomer. Dengan ini baby boomer termasuk sebagian founding. Itu Masya Allah, dan itu memiliki karakteristik. Bagaimana kita mempoles anak-anak dengan generasi yang berbeda itu memiliki keyakinan bahwasanya bahwa hayat dunia dan mata ulur dan di dalam dunia itu seperti panggung sandi waras sebentar, tapi sangat berpengaruh pada kehidupan akhirat kita. Surga atau neraka penentuannya di dunia. Aku boleh ada wasallam. Inna Allah ghafurur rahim. Bila bisa bilang astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.